Kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami muliakan. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita sembah Dia dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan-Mu. Angkat hatimu, angkat suaramu. Haleluya. Mari Roh Kudus jamah. Biar hati kami, roh kami semua menyala-nyala. Kami boleh mengasihi, mencintai-Mu, mengenal-Mu lebih dalam Tuhan. Bukan apa kata orang, tapi kami mengalami sendiri perbuatan-Mu yang ajaib. Dan kami boleh tahu Kau hadir di setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terus lawat Roh Kudus, lawat jamah. Sehingga tanah hati kami tanah yang subur. Sehingga setiap firman yang disampaikan adalah benih yang terbaik. Sehingga kami boleh bertobat, berubah. Dan kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang militan. Yang mengenal Allahnya dan bertindak. Menghancurkan semua kubu-kubu, tembok-tembok, kuasa-kuasa kegelapan apapun di dalam nama Yesus. Ada kuasa-Mu yang sudah diberikan. Ada kasih-Mu yang sudah kami terima. Kasih agape yang kasih tanpa pamrih, tanpa syarat. Sudah kami terima waktu Engkau tergantung di atas kayu salib. Untuk menebus semua dosa pelanggaran kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oma-opa yang dikasihi Tuhan, dan juga ada anak-anak juga ya. Haleluya. Gak semua opa-opa. Saya mungkin gak lama menyampaikan firman, karena saya pikir itu kesaksian-kesaksian ada 3 orang itu lebih dari firman loh. Luar biasa sekali. Sampai kuota saya habis ini. Jadi Bapak gak kebagi. Padahal saya udah 2 HP. Ya udah gak apa-apa lah saudara ya. Saya juga mengucap syukur dibawa Tuhan ke YouTube ya. Banyak kenal dengan pasukan-pasukan yang luar biasa. Yang penuai-penuai yang luar biasa. Jadi bersatu di dalam roh Tuhan memang ada kesatuan hati, kesatuan roh, dan bahwa semua akan terhubung satu dengan yang lain, dan kita akan menghadapi akhir zaman di depan kita. Kita sudah memasuki masa-masa penderitaan ya. Waktu Covid itu udah Tuhan bilang ke saya itu masuk permulaan awal penderitaan menjelang zaman baru ya. Jadi kita jangan pikir udah Covid udah hilang nih. Sekarang udah rame lagi mal-mal. Ya kan, penerbangan semua, gereja-gereja udah mulai buka lagi. Tetapi saudara tahu nggak, di balik semua itu ada banyak perusahaan-perusahaan yang kolab. Baik di Indonesia maupun di luar negeri, banyak PHK di Indonesia tuh besar-besaran ya. Tolong hormati Tuhannya, jangan terima telepon, dimatikan semuanya ya. Ya tolong ya, yang HP nggak usah terima call dari orang lain, karena kita lagi ibadah. Hormati Tuhan, bukan hormati saya emang nggak perlu hormat manusia ya, hormati Tuhan. Kalau nggak masuk firman itu ya saudara. Puji nama Tuhan. Jadi saya selalu berdoa, Tuhan apa yang disampaikan waktu firman Tuhan dibagikan ya. Kami udah pulang dari Bandung, pelayanan sana sini. Teman bilang hati-hati kesehatan. Iya, saya bilang ya. Makanya saya kemarin agak meriang gitu ya, leher panas. Tapi puji Tuhan masih ada suara lah ya. Kita baca di firman Tuhan di dalam, nah ini ya, kita baca bersama-sama di dalam Matius 13 ayat yang ke-47 dan sampai 50 ya. Yuk kita bangkit berdiri yang sudah dapat. Bangkit diri semua, kita hormati firman. Yang belum dapat kita dengarkan ya. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga, itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik di dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan
dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Saya diingatkan Tuhan, waktu kemarin kami ada, memang kita nih dalam ministry kami pas Agape itu ada pendoa-pendoa inti ya, yang seringkali kita ambil doa dan puasa, bahkan ke bukit-bukit doa. Kemarin belum lama juga kita ambil doa beberapa hari yang lalu lah. Dan di situ juga waktu penyembahan dalam itu biasanya Tuhan berikan vision, berikan penglihatan apa yang akan terjadi di depan kita ya. Jadi kita minta arahan tuntunan baik gereja, baik keluarga maupun dalam ministry ya. Ya, kita harus minta tuntunan Tuhan secara langsung, apa nih Tuhan ke depannya akan terjadi apa, bagaimana kita sebagai anak Tuhan. Jadi ikut Tuhan itu nggak cuma monoton setiap minggu sekali ngumpul di sini terus pulang udah. Jadi harus ada sesuatu yang membuat kita bergairah akan Tuhan, ya, membuat kita tuh semangat. Ih, Tuhan tuh luar biasa loh, Tuhan masih berbicara sampai hari ini gitu kan. Nah, kemarin pada waktu kami berdoa, ada seorang pendoa menyampaikan ke saya bilang gini, dia lihat ada malaikat Tuhan datang waktu kami doa itu, dan dilihat satu-satu wajahnya. Ya, mungkin kita seperti kita semua lah di tempat ini. Malaikat datang dan dilihat wajah kita. Terus malaikat contreng, oh ini boleh, bagus, baik gitu ya. Kayak malaikat itu mengadakan penilaian, ya, seperti guru. Terus yang ini, wah, ditunggu dulu. Ini belum contreng apa di silang. Terus ada lagi dia lihat, oh ini udah silang. Waduh, saya bilang, ini apa nih artinya, maksudnya apa nih malaikat mengadakan penilaian. Dia seringkali Tuhan kirim malaikatnya itu untuk memberi penilaian. Karena di dalam kehidupan kita ini, di dalam dunia ini, Tuhan ada buku kehidupan, ya, yang Tuhan taruh sampai di sorga loh saudara. Apakah saudara, iman saudara terus kuat dan saudara dikasih contoh, wah ini bagus, nilainya bagus, apa saudara udah di blacklist saudara, walaupun saudara masih melayani, walaupun saudara masih Kristen, walaupun saudara masih tiap minggu ke gereja, tetapi kalau misalnya udah dicontreng sama malaikat, berarti hidup kamu akan dibawa turun, roh kamu akan makin lama makin suam. Dan makin hari, walaupun saudara melayani, tetapi sudah di blacklist. Kenapa sampai di blacklist? Akhirnya Tuhan berikan firman Tuhan yang tadi. Jadi kita anak-anak Tuhan itu seperti malaikat menjaring semua ikan-ikan. Ada ikan yang baik, ikan yang jelek, ada ikan yang besar, ikan yang kecil. Semua nanti dipilih. Kita ini masuk dalam pilihan-pilihannya Tuhan. Tetapi saya pikir kenapa mereka dibuang kembali ke laut, tidak dimasukkan ke dalam ibaratnya mungkin lumbung-lumbungnya Tuhan ya. Ada yang dibuang. Jadi kita, oh bantesan ada orang Kristen yang hatinya masih penuh kepahitan ya. Terus cepat marah, cepat emosi, menyimpan dendam, iri hati, apapun juga. Kita harus buang semuanya itu supaya kita dapat nilai yang terbaik. Ya, saudara, seperti yang dikatakan oleh Bapak yang dari Australia ini, Pak Irwan. Jadi kita melayani Tuhan selama hidup di dunia. Kita mengumpulkan upah di sorga itu selama kita di dunia. Kalau kita sudah pulang meninggal, itu nggak ada upah lagi. Ya, jadi mari saya juga memaksimalkan waktu untuk melayani Tuhan. Saya sibuk cucu, apalagi nih, suami lagi sakit juga. Saya ngurusin suami juga. Nah ini juga saya pelayanan juga. Ya, jadi saya usahakan Sabtu Minggu saya untuk full untuk Tuhan gitu kan. Tapi kadang ada hari-hari lain seminar apa-apa saya ikutin juga, ikutin kegerakan Tuhan, ikutin apostol, ikutin kegerakan kenabian juga. Karena akhir zaman ini yang melawan nabi-nabi palsu itu harus nabi-nabinya Tuhan. Karena semakin ini iblis tuh semakin gencar. Karena dia juga mau merekrut jiwa-jiwa, saudara. Ayo kita juga anak Tuhan, kita penjangkau jiwa-jiwa juga, saudara. Ya, jadi saya sadar sekali bahwa setiap anak Tuhan itu nanti akan ada yang di blacklist. Tapi kita berharap ayo jangan sampai kita ini di blacklist oleh Tuhan. Kenapa? Ya hidup kita nggak berubah, nggak mau bertobat, nggak mau sungguh-sungguh, seringkali menentang hati nurani dan menentang Roh Kudus yang di dalam kita. Seringkali Roh Kudus ingatkan, udah kamu jangan bohong lagi dong. Kamu udah hamba Tuhan kok masih nggak jujur. Enggak, masih pembenaran diri. Ada loh saudara. Masih, saya dengar baru-baru ini, saya contreng nih Cimaria dari HP saya hapus katanya. Saya dengar dari teman yang lain.
bangga lagi saudara. Padahal yang punya kepahitan dia yang memenjarakan rohnya. Kalau saya mah free aja, ya kan? Saya nggak bermasalah dengan hamba Tuhan ini. Ya, karena saya merasakan ya memang diminta bantuan kami ya. Memang kita ada buka lumbung Yusuf nanti untuk hamba Tuhan, untuk semua pekerja-pekerja. Tetapi saya doa, Tuhan ini gimana hamba Tuhan ini? Saya doa lu, saya dikasih mimpi. Hamba Tuhan ini beres-beres barang. Oh, berarti ini nggak akan berlanjut gerejanya. Karena dia minta bantuan untuk melanjutkan rukonya untuk sewa gitu. Tapi saya tanya sama Tuhan, Tuhan gimana hamba Tuhan ini? Saya beri walaupun lumbung Yusuf nggak banyak ya, lagi nggak banyak, saya kasih gitu loh. Tetapi saya tanya juga, Tuhan ini hamba Tuhan ini gimana? Oh ya ampun, ternyata dari hamba Tuhan lain saya baru tahu gitu loh, bahwa istrinya maaf masih muslim, kok bisa jadi hamba Tuhan? Ya kan, dia untuk menjadi imam di keluarganya juga harus bisa dulu, baru ke jemaah. Ternyata benar, maksudnya kesana sini bentrok dan kepahitan. Walaupun udah di mimbar, walaupun udah bisa menyampaikan firman, walaupun dia masih melayani, bisa aja loh malaikat udah contreng loh. Hati-hati. Makanya bisa orang melayani dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa, tapi nanti dia sendiri tidak akan masuk kerajaan sorga. Ya kan, hati-hati, ini aku yang merinding sekarang. Jadi jangan bilang, aku sudah melakukan mujizat, aku udah bernubuat, aku udah mengusir setan, aku udah naik di mimbar, aku udah melayani. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal. Siapa engkau? Yang dilayani malah selamat, yang dilayani bertobat, yang dilayani sembuh, yang dilayani oleh dia percaya Yesus. Tetapi dia dicontreng, gak masuk kerajaan sorga. Malaikat sedang melihat nih, menilai. Malaikat itu diutus Tuhan loh, untuk menilai semua anak-anak Tuhan. Apakah hidupanmu benar? Apakah kamu sudah baik? Apakah kamu bertobat? Pertobatan setiap hari, seringkali ada ujian-ujian dalam hidup kita. Bisa aja saya marah loh sama hamba Tuhan ini. Gue kan udah bantu lu all out lah. Semua sembako, semua urusan semua gitu ya. Kita bantu. Ternyata jelekin kita di luaran gitu. Tapi saya udahlah Tuhan, saya ampuni dia. Yang penting saya doakan terus supaya dia bisa, masih ada sisa waktu untuk bertobat. Itu aja ya. Sambil menjaga diri kita juga, jangan sampai kepancing emosi. Jangan kita ikut geram, ikut marah, ikut kecewa, ikut apa? Gemes nih, kurang aja, udah gue bantu nih gitu. Gue juga udah melayani. Saya juga kadang melayani juga seperti Pak ini, siapa namanya Pak? Pak Irwan ini ya, all out. Saya ada duit, nggak ada duit, saya ini loh, saya melayani udah. Kadang ya udah Cimaria, namanya juga pas agape, pas-pasan. Iya deh, pas-pasan. Pas ada, ya udah bagi, pas ada bagi gitu ya. Nggak apa-apa, nggak ada pun saya ini percaya, tiba-tiba Tuhan kasih. Mau kemana ada aja, misalnya mau pelayanan kemana ada aja Tuhan sediakan, walaupun pas-pasan. Mau berbagi, tiba-tiba belas kasihan Tuhan turun di hati. Ya Tuhan, ini ada janda yang susah, ya udah kamu jadi pendoa ya, saya bilang gitu. Nanti kalau ada berkat saya bagikan, walaupun masih pas-pasan, tapi Tuhan kasih aja berkat ya. Jadi kita pokoknya milikilah hati yang baik, dibuang semua kejahatan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ tersimpan kehidupan ya. Kalau hati kita jahat, kalau sumbernya ini sudah pahit, bagaimana kita bisa berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong ini, Tuhan itu, tolong itu. Di satu sisi mulut yang sama kita bisa mengutuk, di satu sisi mulut yang sama kita mengatain, menjahatin orang, di sisi yang satu kita bisa memfitnah orang. Itu sumbernya sama, mulut yang sama, tapi kok beda keluarnya. Hati-hati saudara, itu bisa dipakai iblis loh saudara. Ya, jadi kita ayo miliki pertobatan setiap hari. Saya juga masih bisa berbuat salah. Saya kadang berdoa juga sama Tuhan, Tuhan koreksi terus, hajar saya, didik saya. Jangan sampai saya ini juga jadi batu sandungan buat orang-orang lain. Saya dibawa level lagi ke naik yang lebih lagi. Kalangan hamba Tuhan juga ternyata ngeri. Bilang, Bu Maria, kalangan hamba Tuhan lebih ngeri, lebih setan dari setan. Hah? Saya sampai pusing kepala, lebih setan dari setan katanya hamba Tuhan itu, katanya. Waduh, saya bilang Tuhan ampuni. Biarlah makanya Tuhan, biarlah
terjadi pertobatan di hamba-hamba Tuhan, di pendeta-pendeta, termasuk saya juga Tuhan. Ya, biarlah kita dihajar, dididik selagi di dunia. Jangan sampai kita nggak masuk kerajaan surga karena ada celah dosa dipakai iblis. Makanya dikatakan barang siapa ku kasihi, ku hajar, ku tegur supaya kau bertobat dan berbalik. Itu firman Tuhan, saudara. Ya. Jadi kita mengalami hajaran didikan Tuhan, terima, berubah. Hatinya murni lagi, tulus lagi, baik lagi. Jangan simpen dendam semua sampah-sampah. Kemarin terakhir ya, saya ini Yohana puji Tuhan dipertemukan di Bukit Doa loh. Bukit Doa Depok. Nah kemarin waktu kita doa, baru kemarin kita doa. Yohana kamu dapat apa? Terus waktu nginep di apartemen kami, iya sebetulnya saya lihat tuh malaikat udah banyak sekali meniup shofar katanya. Tapi ada yang masih lambat jalannya. Kenapa? Masih ada beban-beban yang dipikul. Masih ada hati yang belum murni. Masih ada dosa yang merintangi. Ya saudara, itu semua membuat melambat lari kita lambat. Seringkali Tuhan udah di ujung kehidupan kita. Seringkali Tuhan mau lari, ayo destiny kamu harus selesai. Rencana Tuhan harus jadi semua. Jangan sampai kita lambat-lambat. Ya saudara, mari kita koreksi diri terus. Bertobat terus, minta ampun lagi. Terus kita kejar lagi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, baru kita mengasihi jiwa-jiwa. Jangan terbalik ke jiwa-jiwa dulu, tapi kita nggak kenal Tuhan. Justru kasih itu mengalir harus dari pusat sumber kasihnya Tuhan. Baru kita bisa melayani. Kalau enggak nanti motivasi salah. Bisa hamba Tuhan cari uang, cari muka, cari tenar, saudara. Saya kenal dengan orang-orang seperti itu ada. Ya, di dalam pelayanan ada, saudara. Ya, makanya hati-hati, saudara ya. Jadi kita jangan sampai kita ini jadi hakimnya juga, hakim hamba Tuhan tuh hamba Tuhan ini, tuh hamba Tuhan itu nunjuk, tapi 4 jari sebetulnya ke kita juga, saudara ya. Sudahkah kita jadi jemaat Tuhan yang melayani juga? Sudahkah kita cuma duduk manis doang tiap minggu? Apa udah pulang udah? Nggak mengenal hati Tuhan, nggak rindu haus akan mengenal Tuhan lebih dalam, dan lagi boro-boro untuk jiwa-jiwa, oh, bodo amat, yang penting gue selamat gitu kan. Jangan, itu bukan hati Tuhan, nggak nyatu itu dengan kasih Tuhan. Jadi saya tidak berlambat firman. Ada ayat yang terakhir yang Tuhan ingatkan, kita baca di dalam Wahyu ya. Kita baca di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-11 ya dan ke-12. Yuk kita bangkit berdiri ya. Ini ayat terakhir, saya percaya biarlah firman ini menjadi benih. Kita ingat terus firman ini. Sehingga kita boleh hidup benar, hidup kudus. Dan melayani Tuhan, punya hati yang baik. Karena Tuhan kita Bapa yang baik. Kalau hatimu jahat, bapamu itu setan. Lucifer, kuasa kegelapan. Tapi kalau hati kita baik, kita benar, kita tulus, itu Bapa kita, Bapa yang di sorga. Ya kita baca di dalam Matius 22 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat selanjutnya, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya suatu hari kelak Tuhan Yesus akan datang menjemput kita. Baik menjemput secara global dalam rapture maupun menjemput secara pribadi lepas pribadi. Tiba-tiba saya dengar, Si Maria ini saya meninggal, Si Maria ini saya meninggal. Saya banyak loh sekarang ini mendengar berita-berita orang yang pulang. Pribadi lepas pribadi ya, belum rapture. Karena dikatakan kemarin ada pendoa kami juga bilang gini waktu doa di gerejanya, doa malam, Si Maria aku lihat kuburan banyak sama jenazah-jenazah, peti-peti jenazah. Terus ada satu lagi pendoa, jadi konfirmasi ya, pendoa dengan pendoa. Dikatakan dari mulai bulan Mei, kamu perhatikan akan ada banyak yang pulang. Saudara ada yang udah siap pulang? Coba angkat tangan. Yang tua-tua apa yang muda semua juga tunggu giliran ya. Termasuk suaminya Esi sudah pulang tapi sudah dibawa Tuhan. Imannya bener loh, nanti dia pulang masuk surga. Tapi nanti upah beda-beda. Ada yang punya rumah di surga apa enggak, itu. Makanya kita ayo melayani, ayo berbuat baik. Ayo kita menuruti apa yang Tuhan mau. Pelayanan itu luas, enggak selalu harus WL firman di mimbar, enggak.
Bisa keluar, melayani keluarga, melayani tetangga, memberitakan Injil, bagi traktat. Itu semua banyak hal yang Tuhan katakan melayani ya. Jadi puji nama Tuhan, saya percaya bahwa kita semua milikilah hati yang baik. Karena yang baik akan semakin baik. Nanti pemisahannya semakin lebar loh. Yang jahat akan semakin jahat. Kejahatannya sampai penuh. Maka Tuhan akan menghancurkan seperti Sodom dan Gomora. Ya, kebaikannya pun semakin penuh, semakin militan, semakin benar, semakin murni, seperti emas berharga ini di mata Tuhan. Tuhan bilang, sabaslah hai hamba-hambaku yang setia, datanglah di dalam kerajaanku. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan satu lagu. Oh Yerusalem, kota yang mulia. Biarlah kerinduan kita itu adalah kota yang kekal, surga yang kekal. Karena Tuhan bilang apa yang terlihat ini hanya sementara, yang tidak terlihat itu kekal selama-lamanya. Nah, tujuan akhir kita bersama Tuhan, kita akan bertemu Dia muka dengan muka. Oh Yerusalem, kota yang mulia, hatiku rindu ke sana. Katakan, oh Yerusalem, kota yang mulia, hatiku rindu ke sana. Takkan lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Takkan lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Haleluya, kita sembah Dia. Uralabaya shekededededede, sikaralabaya labaya labaya so. Sikaralabaya labaya 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 se. Dialah kerinduan kami Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan. Biar kami terus menguduskan diri kami. Kami mau hidup benar, hidup kudus. Buang semua kepahitan, buang semua kelemahan, buang semua berhala-berhala apapun di hati kita. Buang semua kecemaran, iri hati, kepahitan, kemarahan, kesombongan dibuang dalam nama Yesus. Kami cabut sampai ke akar-akarnya. Semua benih-benih dosa sudah dihancurkan waktu Engkau mati di atas kayu salib, waktu kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada kuasa yang membuat kami mencabut, membuang semua akar-akar dosa di hati kami di dalam nama Yesus. Katakan, di dalam nama Yesus kami buang semua akar-akar dosa sampai semuanya. Kami boleh hidup benar, hidup kudus. Mari kau tanamkan benih yang baru. Pikirkanlah apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, apa yang mulia. Pikirkanlah semuanya itu. Milikilah hati yang baik. Karena Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Sehingga kebaikan hatimu diketahui semua orang. Karena Tuhan sudah dekat. Biarlah kami semua Tuhan boleh masuk dalam api pengujian. Dan kami tidak terbakar hangus seperti rumput, jerami, dan kayu. Tapi kami mau menang, kami kuat, kami lewati api pengujian. Menjadi emas, menjadi permata, menjadi perak yang semakin murni dan bernilai harganya. Biarlah hidup kami menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Biar hidup kami menjadi teladan dan contoh. Biar kami boleh menjadi penuai-penuaimu yang kuat di akhir zaman. Menjadi pendoa-pendoamu yang dekat di hati Tuhan. Beri kepekaan kami lebih lagi untuk mendengar.